Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, umat Tuhan dimanapun berada. Malam ini kita memasuki sesi ketiga dari kitab Yosua dengan tema khusus yaitu Panglima Bala Tentara Tuhan. Mungkin istilah ini sebagian dari kita baru pernah mendengarnya malam ini. Kita akan bahas siapa itu, pribadi yang satu ini siapa, dan tujuannya apa muncul. Ya, untuk itu mari kita siapkan hati, pikiran, dan semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami mengucap syukur kalau kami masih punya waktu, diberi kesempatan, diberi kebenaran. Berkati setiap kami agar kami mengerti kitab suci dan mengerti kehendak-Mu. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, agar sampai ke ujung bumi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu, malam ini adalah sesi ketiga, Kitab Yosua, Panglima Bala Tentara Tuhan. Ya, dalam Yosua pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai 15, dikisahkan ada penampilan pribadi yang berbeda dengan biasanya. Kita baca dulu ya, ayat 13. Ketika Yosua sudah dekat Yeriko, kan kisah yang lalu itu semua sudah dekat Yeriko. Ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya. Kisah ini terjadi setelah menyeberang Sungai Yordan, setelah Sungai Yordan terputus. Bapak Ibu yang tidak mengikuti sesi yang lalu silakan mengulang, karena kita taruh di YouTube ya, jadi bebas bisa diikuti kapan saja. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawab laki-laki itu, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Perhatikan reaksinya Yosua. Yosua menyembah. Lalu Yosua memanggil tuanku, dan ia menempatkan diri sebagai hamba. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Copot itu sandalmu. Sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Ini hanya 3 ayat. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini hanya 3 ayat. Tetapi menimbulkan pertanyaan. Siapa ini pribadi yang satu ini? Panglima bala tentara Tuhan. Kita lanjutkan dulu. Jadi Bapak Ibu kalau membaca itu harus teliti, harus sesuai konteks. Kita ulang ya, ayat 13. Di ayat 13 perhatikan baik-baik. Ketika Yosua dekat Yeriko, jadi setelah menyeberangi Sungai Yordan, mendekat ke Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki. Seorang laki-laki, artinya manusia yang ia lihat, laki-laki. Berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Apa artinya pedang terhunus? Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Pedang terhunus artinya siap berperang, siap mengeksekusi, siap memimpin. Itu artinya. Ya, Yosua bertanya, "Engkau kawan atau lawan?" Gitu ya. Itu ayat 13-nya. Kemudian di ayat
14-nya, jawab laki-laki itu, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua bertanya, engkau kawan atau lawan? Bukan, aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Bapak Ibu perhatikan kalimatnya. Sekarang aku datang. Wah, ini ada sesuatu yang serius. Lalu perhatikan responnya Yosua. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, nyentuh tanah. Menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Laki-laki ini menjawab bukan, artinya ia bukan dari pihak manusia, ia dari pihaknya Tuhan. Ya. Yosua sujud dan mukanya ke tanah menyembah. Dan panglima bala tentara Tuhan ini tidak menolak disembah. Perhatikan baik-baik, tidak menolak. Ia berkata, sekarang aku datang, menunjukkan bahwa ia siap memimpin. Karena masuk ke Kanaan artinya perang. Sesungguhnya perang ini pemimpinnya adalah Tuhan sendiri. Sesuai dengan janjinya kepada Abraham. Bahwa ia akan memberikan negeri perjanjian itu kepada keturunan Abraham. Inilah saat-saat di mana memasuki tanah Kanaan, harus menaklukkan Kanaan. Ayat panglima bala tentara Tuhan ini tidak menolak disembah. Di dalam Alkitab, hanya Tuhanlah yang boleh menerima penyembahan. Malaikat tidak boleh. Kita membaca di Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Di situ dikisahkan Yohanes di Pulau Patmos, ya. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Ini Yohanes nih. Yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Yohanes menyembah malaikat itu. Tapi apa kata malaikat itu? Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti perkataan, segala perkataan kitab ini. Jangan sembah aku, kita sama-sama hamba. Sembahlah Allah. Jadi malaikat menolak disembah. Tetapi kita sudah membaca barusan bahwa panglima bala tentara Tuhan ketika disembah tidak menolak. Siapa ini pribadi ini? Kita lanjutkan dulu. Ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi kecuali malaikat Tuhan, perhatikan tulisan malaikat Tuhan. Tuhannya huruf besar semua. Ini bukan malaikat biasa. Ini artinya utusan. Malaikat itu artinya utusan. Dalam teks asli dipakai kata malah Yahweh, malah Adonai, maaf. Tulisannya adalah malah YHWH, Yud He Waw He. Yud He Vav He, sama. Ya. Malah Adonai. Karena Yud He Waw He itu dibaca Adonai kalau dalam tradisi Ibrani, ya. Nah, malaikat Tuhan atau malah Adonai ini adalah penampakan Tuhan sendiri. Namanya teofani. Penampakan Tuhan itu pakai istilah teofani. Kalau penampakan Kristus, lebih spesifik lagi, kristofani. Berbeda dengan malaikat biasa, malaikat Adonai ini, malah Adonai ini menerima penyembahan. Dahulu Yakub berjumpa dengan pribadi ini juga. Saudara yang belum pernah mengikuti online Bible Study ini bisa mengulang. Kita sudah pernah membahas di sesi 37 kitab Kejadian. Yaitu Yakub melawan Elohim. Elohim di situ siapa? Nah,
diceritakan dengan jelas di sana. Tapi pada kesempatan ini kita akan mengulang secara singkat saja ya. Yakub bergulat dengan Elohim. Itu Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Seorang laki-laki. Penampilannya selalu seorang laki-laki. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ada berbagai pengertian atau tafsir tentang hal ini. Orang itu adalah seorang laki-laki manusia biasa kemungkinannya, atau Allah sendiri, atau malaikat, atau kisah ini hanya kiasan, bukan nyata, atau hanya mimpi atau penglihatan Yakub, atau hanya nubuatan atau dongeng, mitos. Yang mana? Kita harus lihat Alkitab, tidak boleh pakai pikiran diri sendiri. Siapakah laki-laki ini? Ya, jadi kita lanjutkan dulu. Iya. Ingat ya Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab, kita harus melihat konteks dekatnya. Ya. Selain konteks dekatnya, kita harus melihat konteks jauhnya. Konteks dekat itu maksudnya gini, kalau kita baca satu ayat, jangan satu ayat. Ayat-ayat sebelumnya dibaca juga dan ayat-ayat sesudahnya dibaca juga. Supaya dapat pengertian yang sesuai konteks. Konteks jauh, kita bisa periksa kitab lain. Misalnya kalau Matius bicara begini, Lukas bagaimana? Itu. Misalnya kitab Ibrani, Wahyu bagaimana? Efesus, Wahyu bagaimana? Karena seluruh kitab di Alkitab itu saling melengkapi, saling menjelaskan. Jadi tidak boleh baca satu ayat lalu membuat kesimpulan. Sayangnya semua penyimpangan itu karena hal itu. Hal sederhana tapi salah. Banyak sekali pihak yang berkhotbah salah, mengajar salah. Karena hal ini. Baca satu ayat lalu diartikan sendiri. Bahkan ada yang ngotot sama saya. Hukum Taurat itu tidak termasuk peraturan hari Sabat, Pak. Aneh. Alkitab bicara Sabat itu ya semuanya. Taurat itu ya semuanya itu. Nah, orang-orang yang tidak jujur begini yang nggak bisa belajar selama-lamanya. Atau kalau belajar salah. Menjadi sempit pikirannya. Hidup kudus hanya hari Sabat. Salah. Kuduskan hari cuma Sabat. Salah. Kuduskan setiap hari. Setelah Yesus mati. Kalau zaman perjanjian lama benar, kuduskanlah hari Sabat. Tapi setelah Yesus mati, Taurat dibatalkan. Hiduplah kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukan cuma hari Sabat, sepanjang hidup kita. Jadi tidak ada hari yang istimewa. Semua hari harinya Tuhan. Ya, jangan ayatiah. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi itu, siapa sebenarnya pribadi laki-laki itu yang bergulat dengan Yakub? Kita lihat konteksnya. Kejadian 32 ayat 26 misalnya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Laki-laki yang bergulat dengan Yakub ini mau pergi karena mau pagi, sudah fajar menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Perhatikan itu. Jadi Yakub bukan sedang berkelahi dengan laki-laki itu. Selama ini banyak orang salah. Justru Yakub ingin diberkati. Jadi rupanya bukan gulat berantem, bukan. Jadi Yakub itu megangin terus gitu, jangan pergi kalau tidak memberkati aku. Gitu. Yakub ngotot, nggak mau ditinggal pergi kalau tidak diberkati dulu. Jadi itu bukan perkelahian atau saling bermusuhan, bukan. Jelas ya?
Konteks itu begitu. Kalau ada yang ngotot-ngototan ya percuma, nggak usah diladenin ya begitu. Nggak belajar ngotot. Ya. Bahkan perhatikan konteksnya lagi di ayat 30, Kejadian 32 ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Siapa yang bisa memberkati kalau bukan Tuhan? Malaikat memberkati? Tidak. Hanya Tuhan yang memberkati. Makanya Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya aku telah melihat Allah. Berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Peniel. Penuel, face of God. Wajah Allah. Jadi yang dilihat Yakub adalah Elohim. Siapa itu? Gitu ya. Oke. Siapakah laki-laki itu? Nah, seorang laki-laki itu dipakai kata antropos ya dalam teks asli. Yakub minta berkat kepadanya, bukan berkelahi. Ingat baik-baik. Ia mengubah nama Yakub menjadi Israel, yang artinya bergumul dengan Allah. Yakub menamakan tempat itu Penuel, artinya wajah Allah. Allah itu Elohim, sedangkan malaikat itu Malah. Jadi ia tampil sebagai seorang laki-laki. Malaikat Tuhan, Elohim. Siapa itu? Sosok ini pasti adalah makhluk surgawi, yaitu utusan surgawi. Malaikat yang sangat khusus, utusan yang sangat khusus. Dengan istilah atau sebutan malaikat Tuhan. Tuhannya huruf besar semua. Malah Adonai. Ya. Yang memiliki otoritas untuk memberkati dan mengubah nama Yakub. Mengubah nama Yakub itu artinya mengubah misi hidupnya Yakub. Inilah teofani, penampilan Allah. Lebih tepatnya lagi kristofani, penampilan Kristus. Loh, Kristus kan belum lahir, Pak. Memang belum inkarnasi. Tapi Kristus sudah ada, bahkan sebelum dunia dijadikan. Bahkan ialah yang menciptakan dunia ini bersama Bapa di surga tentunya. Ya. Jadi Kristus selalu tampil di Perjanjian Lama sebelum inkarnasi. Oke, kita lanjutkan dulu. Perhatikan baik-baik, Saudara. Dalam Keluaran 3 ayat 5. Di situ dikatakan demikian. Lalu ia berfirman, apa yang berfirman? Siapa? Tuhan. Janganlah datang dekat-dekat. Ini Musa ini yang melihat itu loh. Semak belukar yang terbakar, yang berapi tapi tidak terbakar. Jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Perhatikan kalimat ini, kalimat yang sama yang diucapkan oleh Panglima Bala Tentara Tuhan. Tanggalkan kasutmu, sebab di tempat di mana kau berdiri, itu adalah tempat yang kudus. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Ini dia. Di Kisah Para Rasul. 7 ayat 33. Coba kita baca ya. Kisah Para Rasul. Pasal 7 ayat 33. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini adalah Allah yang menemui Musa dalam bentuk semak belukar yang terbakar. Penampilan teofaninya seperti itu. Jelas ya semua ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di ayat 15, dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau
kita baca ini, kita tahu ini adalah pribadi yang sama dengan yang menemui Musa. Ya. Sama. Yang berbicara dengan Musa di Keluaran 3 ayat 5. Pribadi yang sama ini pasti. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Tuhan berfirman kepada Yosua. Jadi kalau di Yosua, coba kita perhatikan ya. Yosua 5 ayat 13 sampai 15 ya. Ketika Panglima Bala Tentara Tuhan ini berkata, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Lalu disuruh apa lagi? Ini belum selesai loh kisahnya. Banyak orang kalau membaca tidak teliti. Lanjutannya ya di pasal 6. Di pasal 6 perhatikan baik-baik. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Ini cerita hari itu ketika Yosua bertemu dengan Panglima Bala Tentara Tuhan. Ketika itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar ataupun masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Udah jelas ini lanjutannya. Panglima Bala Tentara Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ini kejadian yang berkesinambungan. Rupanya yang bicara Tuhan. Gitu ya. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu bisa membayangkan ya. Yosua, di depan mata Yosua sudah ada Yeriko yang harus ditaklukkan. Tapi ia melihat seorang laki-laki yang ternyata adalah Panglima Bala Tentara Tuhan. Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata, Yosua, lepas kasutmu, tempat ini kudus. Lalu kalimat berikutnya, waktu itu Yeriko sudah ditutup pintu gerbangnya. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua. Nah itu lanjutannya. Panglima Bala Tentara Tuhan itu Tuhan sendiri. Coba, jangan terpaku pada pasal-pasalnya. Baca aja. Nanti akan tahu. Karena pasal dan ayat itu ditambahkan. Teks asli Alkitab tidak mengandung pasal dan ayat. Itu ditambahkan supaya kita bisa membacanya lebih sistematis. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu slide kita. Ya. Oke, berikutnya. Ya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar kata teofani. Teofani itu asal kata dari Theo dan Fani. Ya. Dalam teks aslinya itu Theos artinya Allah. Fani di situ berasal dari kata Yunani phainein. Phainein artinya to appear. Theos, to appear. Artinya penampilan Allah. Jadi teofani artinya adalah penampilan Allah dalam bentuk yang dapat dilihat oleh manusia. Penampilan Allah dapat mengambil berbagai rupa. Misal semak yang terbakar supaya bisa dilihat oleh Musa. Ya. Itu Keluaran 3 ayat 2.
Misalnya lagi tiang awan atau tiang api. Tiang awan yang menyertai Israel di padang gurun. Tiang api yang menyertai Israel pada waktu malam di padang gurun. Itu adalah teofani. Penampakan Allah dalam berbagai rupa yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, penampilan yang khusus, teofani yang khusus, yaitu kalau di Alkitab dia pakai kata malaikat Tuhan. Tapi Tuhannya yang huruf besar. Kalau Tuhannya yang biasa itu malaikat biasa. Malaikat Tuhan, malah Adonai, contohnya yang menemui Hagar. Di Kejadian 16 ayat 7 sampai 14. Itu yang menemui Hagar tuh. Kemudian yang menemui Abraham, Kejadian 16 ayat 11, 22 ayat 11 sampai 15 dan 15. Juga malaikat Tuhan yang dilihat oleh keledai Biliam. Sebenarnya semua yang dilihatnya itu adalah Kristofani. Artinya penampilan Kristus sebelum inkarnasi. Banyak orang tidak menyadari, bukan? Di Perjanjian Lama itu ternyata Kristus sudah tampil. Selama ini banyak orang tidak mengerti. Orang taunya Kristus lahir di hari Natal, baru ada di bumi. Padahal sebelum itu Kristus sering tampil. Dalam berbagai istilah, sering tampil. Diutus Bapaknya. Barulah ketika Perjanjian Baru itu diutus Bapaknya untuk mengosongkan diri menjadi manusia. Ya, ini namanya Kristofani. Di dalam Kejadian 18, coba kita baca ya, Kejadian 18, Bapak Ibu, Saudara. Ini penting, cara baca yang benar tuh begini. Kejadian pasal 18. Perhatikan baik-baik. Ayat pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Yang menampakkan diri siapa? Tuhan. Di mana? Di dekat pohon tarbantin di Mamre. Di situ dikisahkan bahwa yang menemui Abraham nanti ada 3 orang berdiri di depannya. Di ayat 2-nya jelas tuh. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Jadi Abraham melihat ada 3 orang. Ya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Perhatikan baik-baik. Abraham sujud menyembah sampai ke tanah. Pasti ini bukan malaikat biasa. Ya. Itu. Nah, memang 2 diantaranya, kan 3 semua ya. 2 diantaranya itu memang malaikat biasa. Tahu dari mana ya? Di kisah itu. Di Kejadian 19 ayat 1, perhatikan itu baik-baik. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Lot ini menyangka kedua malaikat ini makhluk surgawi, jadi sampai ke tanah. Ya. Nah, perhatikan, yang menemui Abraham 3. Lalu 2 berangkat ke Sodom menemui Lot. Tinggal 1 yang tinggal. Betul? Siapa itu? Kejadian 19 ayat 27. Ayat 27-nya. Coba kita lihat siapa itu. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, jadi 3 orang, yang 2 pergi ke Sodom, malaikat itu ternyata. Nah, yang 1 dijelaskan di ayat 27, ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, rupanya yang tampil itu adalah Tuhan yang menemui Abraham. Ini juga Kristofani, penampilan Kristus sebelum inkarnasi. Jadi demikian juga Panglima Bala Tentara Tuhan yang menemui Yosua adalah Kristofani. Tidak ada kemungkinan lain.
Itulah sebabnya Yosua menyembahnya, dan panglima bala tentara Tuhan tidak menolak penyembahan Yosua. Jelas ya, saudara? Oke, kita lanjutkan dulu. Tuhan Yesus sering sekali, perjanjian baru maksud saya, sering sekali mencatat bahwa Kristus tampil di perjanjian lama. Bahkan Yesus sendiri mengatakannya demikian. Di Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Inilah praeksistensi Yesus. Bahwa sebelum Abraham lahir pun Kristus sudah ada. Ya. Dan ada banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mengatakan hal itu. Yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dipimpin oleh Yesus sendiri, Kristus di perjanjian lama. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Rabu depan kita akan membahas tentang tembok Yeriko yang runtuh. Kita sedang menelusuri kitab Yosua ya, Bapak Ibu jangan lupa ini kita sedang belajar apa. Kita sedang menelusuri kitab Yosua. Nanti Yosua ada berapa pertemuan ya? Mungkin 6 atau 7 selesai. Nah, nanti kita lanjutkan lagi dengan hakim-hakim dan seterusnya. Ya. Pastikan Bapak Ibu mengikuti terus. Tetapi malam ini kita membahas tentang panglima bala tentara Tuhan. Di Alkitab itu banyak sekali pribadi-pribadi yang misterius. Siapa sih ini gitu? Dulu kita sudah pernah membahas Melkisedek yang tidak bersilsilah. Ya. Kemudian kita membahas ada malaikat Tuhan. Tuhannya huruf besar semua, jadi malah Adonai. Ya. Malam ini kita membahas tentang panglima bala tentara Tuhan. Nah, dengan pembahasan ini kita tahu bahwa itu sebenarnya adalah Kristofani, penampilan Kristus sebelum inkarnasi. Mengapa selalu Kristus yang tampil? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Allah adalah roh. Tidak ada seorang pun melihat Allah. Kalau ada orang yang melihat Allah, ia pasti mati. Nah, tapi Bapa di surga, Allah, selalu mengutus putra tunggalnya ke bumi untuk melakukan segala kehendaknya. Jadi selalu ditugaskan, Kristus selalu ditugaskan, anak tunggal Bapa selalu ditugaskan untuk berkarya di bumi sejak awal, bahkan sejak penciptaan. Langit dan bumi diciptakan oleh siapa? Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang di bumi maupun yang di surga. Siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus bersama Allah Bapa tentunya. Dan Roh Kudus yang melalui Roh Kudus juga dan di dalam Roh Kudus. Ya. Jadi kita tahu bahwa yang tampil itu selalu Kristus, anak tunggal Bapa. Sebab kalau Allah yang tampil semua mati. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan demikian. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Banyak orang salah mengerti. Oh, Yesus itu ya Bapa gitu. Salah. Yesus bukan Bapa. Ya. Kalau engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Artinya Bapa menyatakan dirinya melalui Tuhan Yesus. Gitu loh. Jadi semua yang berinteraksi dengan manusia itu adalah Kristus. Nanti ketika kita masuk ke langit baru, bumi baru, kita bertemu lagi dengan Kristus lagi. Sebab rajanya di kerajaan surga, rajanya adalah Tuhan Yesus. Jadi kita akan berinteraksi dengan Tuhan Yesus yang kelihatan. Sebagai perwakilan Bapa di surga yang tidak kelihatan. Itu. Jelas ya maksudnya ya. Jadi harus ada teofani, harus ada kristofani. Supaya manusia bisa melihat. Nah, karena manusia pengen melihat.
terus pengen melihat. Makanya Tuhan berkata, kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Udah, tidak ada seorang pun bisa melihat Bapa. Anaklah yang menyatakan Bapaknya yang di surga. Itu jelas sekali itu. Jadi kalau pengertiannya tidak demikian, lalu bagaimana? Tidak ada yang bisa menjelaskan pasti. Ya. Jadi kalau kita baca Alkitab, menelusuri ayat demi ayat. Ingat, jangan berhenti di satu ayat. Saya selalu mengingatkan, sebab banyak sekali orang yang sudah berkhotbah pada salah baca Alkitabnya. Karena hanya pilih-pilih ayat tertentu, tidak memperhatikan konteks dekat dan konteks jauhnya. Nah, yang begitu-begitu percuma sih. Kadang-kadang kalau ada yang tanya saya jawab. Tapi kalau ngeyel, saya sebenarnya malas loh debat-debatan. Karena orang tidak belajar. Kalau belajar enak bicaranya. Nggak baca Alkitab pasti itu. Ya, artinya kita itu sangat beruntung. Kristofani ini akhirnya bahkan menjadi manusia seperti kita. Mengosongkan diri. Bukan hanya Kristofani, menjadi manusia. Sehingga kita pun, ia menjadi yang sulung. Di antara banyak saudara. Apa artinya? Ia menjadi yang pertama bangkit. Kita semua nanti nyusul, dibangkitkan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya. Dalam penderitaannya bersama Kristus. Kita harus menderita bersama Kristus. Supaya aku kelak dibangkitkan juga seperti Kristus bangkit. Itu clear. Itu saya khotbahkan di minggu lalu, di ibadah raya. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di GSKI PIK channelnya. Ya. Amin ya semua ya. Jadi mulai sekarang, kalau Bapak Ibu saudara sekalian mendengar kata Theophany, sudah tahu penampilan Allah. Kristofani, penampilan Kristus. Jadi Bapak Ibu meskipun tidak sekolah teologi, sama persis ini kuliah. Kalau saya memberi kuliah bahkan nggak sejelas ini malah. Saya kasih tugas banyak aja gitu. Ya. Amin ya. Oke. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Pak. Ibu, ya, Ibu, silakan. Shalom Pak Wiknya. Shalom. Bagaimana membedakan Theophany dan Kristofani dalam Alkitab? Misalnya Musa dulu pingin ngelihat Allah, cuman Allah bilang tidak seorang pun bisa melihat aku, tapi biarlah engkau lihat belakangku gitu. Nah, waktu dia bilang lihat belakangku itu sebetulnya Theophany apa Kristofani, Pak? Ya. Jadi sebenarnya penampilan di Perjanjian Lama itu hampir sebagian besar atau semuanya adalah Kristofani, Bu. Istilah Theophany itu umum, Allah yang menampakkan diri. Tapi sebenarnya yang tampil adalah Kristus, karena Kristus yang selalu diutus oleh Bapaknya. Jadi berupa Kristofani. Ya. Jadi yang dilihat Musa juga yang dilihat belakangnya itu juga Kristofani sebetulnya. Ya. Sebab Allah itu roh. Kalau roh mana ada depan belakang? Nggak ada. Ya. Baik Pak, terima kasih Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada Ibu Abigail May. Silakan Bu. Selamat malam Pak Wiknya. Selamat malam. Iya Pak Wiknya. Saya mau tanya mengenai Kristofani ini sebenarnya cukup banyak, cukup sering saya pikirkan. Menurut saya seperti di kejadian 8 itu Pak. Kejadian 3 ayat 8. Ya. Nah, di situ kan dikatakan seperti ini. Ini sebenarnya sering saya pikirkan sebelumnya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan dalam taman. Di situ saya berpikir tuh
ketika manusia itu mendengar bunyi langkah Allah. Jadi seakan-akan saya membayangkan bahwa itu juga mungkin setelah yang Paulus memberi penjelasan ini, mungkin juga itu Kristofani ya Pak, mungkin yang juga yang bersama dengan Adam di Taman Eden juga sebenarnya mungkin Kristofani gitu. Dan yang seperti ayat 8 juga, ayat pasal 3 ayat 21 mengatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi saya berpikir kayaknya itu begitu dekat dan kayak itu seperti begitu real gitu. Itu mungkin apa itu Kristofani juga Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus nih. Jawabannya sederhana saja, ya itu Kristofani. Jadi kita mulai mengerti bahwa ini Kristofani gitu. Tapi kalau orang yang tidak percaya, dia akan pakai istilah yang umum. Ini Teofani gitu. Ya, terserah sih. Kalau saya itu Kristofani. Ya, Teofani pasti benar. Tapi lebih spesifiknya Kristofani. Begitu ya? Iya Pak, terima kasih. Saya jadi semakin mengerti. Ya, lebih jelas jadinya. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati Pak. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Pantas Panggabean. Silakan Pak Pantas. Di-unmute dulu Pak. Shalom Pak, terima kasih atas waktunya. Shalom. Nah, pertanyaan saya gini Pak. Pada saat Tuhan tahu kalau bangsa Israel itu berarti tidak mampu masuk ke tanah Kanaan pada saat itu ya Pak. Ya. Sehingga Tuhan harus menampakkan diri sebagai Kristofani. Ya. Nah, pertanyaan saya gini Pak. Kenapa Tuhan mesti turun langsung untuk istilahnya memaintain bangsa Israel hanya untuk masuk ke tanah Kanaan? Maksud saya gini, kenapa pada saat waktu itu Tuhan tidak menurunkan sesuatu yang bisa langsung menghajar orang-orang Kanaan gitu loh Pak? Ya, oke, baik. Ini pertanyaan bagus juga nih, mantap. Sebenarnya ya Pak, Tuhan mau lakukan semuanya juga bisa sendirian. Betul. Gak usah ngapa-ngapain juga bisa gitu. Betul. Tapi begini, Tuhan ingin mendidik Israel melalui mujizat dan sebagainya, lalu harus berperang sendiri. Nah, supaya Israel berperang, Tuhan datang sendiri. Makanya kalimatnya, ini aku datang. Memberi semangat, akulah yang memimpin perang itu. Lalu instruksinya diberikan, kamu nanti harus berkeliling dan seterusnya itu. Itu Pak tujuannya. Nah, makanya hari ini pun demikian. Kita harus berjuang. Bukannya Tuhan yang melakukan semuanya. Manusia yang harus melakukannya. Tuhan yang memberi semangat, memberi kekuatan, memberi sarana, dan sebagainya. Memberi caranya kalau dulu. Gitu. Terus lagi lupa, pada saat Kristofani menyuruh Yosua untuk mengirim balanya untuk mengelilingi tembok Yeriko, ada makna itu Pak, sampai dia kenapa meniup sangkakala gitu ya? Lalu rubuh gitu loh Pak. Itu bagian itu kan satu, boleh dibilang satu mukjizat Tuhan yang memang harus. Ya, betul. Nah, pertanyaan saya, kenapa urutannya mesti begitu ya Pak? Itu kita simpan sampai Rabu depan ya Pak. Rabu depan judulnya runtuhnya tembok Yeriko soalnya. Baik Pak, baik Pak. Ya, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Jo Aldri. Silakan Pak Jo. Shalom Pak Weknyo. Shalom Pak Jo, silakan. Judulnya menarik banget nih ya. Panglima Bala Tentara Surga. Iya. Ini nggak bisa pisah dari perang ya Pak. Kita selama ini kita juga berperang dalam hidup kita. Iya. Ada quotes juga bilang, hanya orang mati yang menyaksikan berakhirnya perang. Iya. Artinya memang kita seumur hidup pembelajarannya tetap. Saya tertarik nih Pak untuk ayat di ayat 14 ya Pak, dari 5 pasal 5 14 ya. Jadi dalam kecutnya hati Yosua ini menurut saya. Ya. Kecutnya hati Yosua sebagai leader yang baru, jam terbangnya masih rendah, masih sumur jagung gitu ya. Dia menghadapi tantangan yang demikian besar, baik dari perlengkapan, mungkin persenjataan, atau mungkin kesiapan dari
bangsa Israel sendiri untuk masuk tanah perjanjian, dia ada kecut di sana. Kemudian pada saat dia bertemu sosok yang kita percaya, dan itu saya percaya juga itu bahwa itu Kristus sendiri yang hadir, Yesus sendiri yang hadir. Jadi dia bertanya kan di sini, apakah ada di pihak kita atau di pihak lawan gitu. Kemudian dijawab bukan atau tidak gitu. Itu kan itu satu pertanyaan yang cukup. Kenapa nggak dibilang orang lagi kecut, orang lagi takut gitu kan dalam menghadapi persoalan hidup. Kemudian ini kira-kira Tuhan ada di pihak saya atau bukan, kalau kita terjemahkan sekarang mungkin ya Pak. Iya. Terjemahkan sekarang mungkin saya lagi sedang ada masalah, kita tanya Tuhan nih sedang ada di pihak saya atau tidak. Dibilang bukan, tapi saya memimpin, gitu kan? Tentara. Oke, pertanyaannya, bagaimana kita bisa membedakan, Pak? Apakah kemenangan dalam persoalan hidup yang kita inginkan itu merupakan kemenangan yang memang diinginkan Tuhan, gitu loh? Karena di Matius 26 juga Tuhan Yesus waktu Petrus dia potong dia punya musuh tuh kupingnya. Tuhan Yesus bilang, apa kamu pikir aku tidak bisa mohon pada Bapakku untuk mengirimkan 12 legiun malaikat, gitu kan? Betul. Artinya kan ada power dia di sana kan, tapi dia memilih untuk tidak, gitu kan, pada saat itu. Iya. Sehingga karya penyelamatan itu terjadi. Bagaimana nih Pak? Kita sedang susah, kita sedang sulit menghadapi tantangan hidup, badai zaman, gitu ya. Kemudian kita bertanya kepada Tuhan, memastikan nih, ini kemenangan yang kita inginkan ini adalah kemenangan yang juga diinginkan oleh Tuhan, gitu loh Pak. Ya. Begitu sih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi ini kuncinya adalah kita harus mengerti kehendak Tuhan. Dalam kalimat lain, kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Dalam kalimat lain lagi, kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Supaya apa yang kita lakukan pasti berkenan bagi Tuhan. Nah, kuncinya di situ. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui dan peka? Dua hal. Yang pertama, kita harus mengerti firman. Yang kedua, kita harus pengalaman, artinya melakukan. Kalau kita lakukan terus, lama-lama kita peka. Kalau saya buat sesuatu ini, Tuhan suka. Kalau yang ini, Tuhan tidak suka. Gitu. Makanya kita nggak bisa pakai Taurat. Kalau Taurat itu kan legalistik. Yeah. Kalau legalistik, ada satu kasus, kita cocokkan saja legalnya. Ada nggak? Kalau nggak ada, bingung nanti. Betul. Deliknya ada tidak gitu ya. Nah, deliknya ada tidak. Nah, gitu. Makanya di Perjanjian Baru nggak pakai cara itu. Karena biasanya kalau pakai legalistik begitu, ada banyak lubangnya, Pak, bisa dimain-mainkan. Karena nggak semua kasus tercakup kan. Betul. Masukin yang ini aja deh, pasal yang ini gitu. Padahal nggak tercakup, batiniahnya nggak tercakup. Yes, makanya umat Perjanjian Baru beda. Aku akan menaruh hukumku di akal budi mereka, gitu. Jadi pada saat kita meminta, kita juga punya kesadaran supaya kita juga enggak memandang kedaulatan Tuhan ini semata-mata untuk kemenangan kita, yang menurut kita ya Pak ya. Ya. Jadi mesti punya hati yang sama, mesti punya perspektif yang sama. Jadi intinya gini Pak, aku percaya Tuhan. Nah selama ini kan salah. Aku percaya itu pasti dikasih. Nah salah bukan itu. Aku percayakan diriku pada Tuhan. Artinya aku serahkan hidupku untuk Tuhan. Terserah Tuhan mau dipakai untuk apa. Itu bukan pasif. Saya sering bicara tuh. Aku bisanya ini Tuhan. Aku pakai untuk Tuhan. Aku bisanya ini. Aku pakai untuk Tuhan. Aku serahkan ke Tuhan. Gitu semuanya. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Rafli Rinaldi. Silakan Bapak Rafli. Pak Rafli, silakan. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Ini memang ayat ini terus terang Pak bikin puyeng Pak ya. Kenapa? Karena kalau tadi saya dengar penjelasan dari Pak Wiknyo itu sepertinya Pak Wiknyo berpendapat bahwa aku Panglima Tentara Tuhan ini adalah penjelmaan daripada Tuhan itu sendiri kan Pak ya. Theophany ya Pak ya. Ya. Dan saya juga sebenarnya sependapat Pak ya. Kalau kita baca di terjemahan-terjemahan lainnya, saya juga coba melihat ke terjemahan Ibrani langsung Pak ya. Di mana ada bahasa Inggrisnya. Di sana memang dikatakan akulah itu Pak huruf besar Pak, ya. Kemudian saya juga lihat di web ya, World English Bible itu juga huruf besar Pak dia punya akulah itu Pak. Dan juga di New English Translation semua sama Pak huruf besar. Tetapi ada juga di terjemahan lain seperti NIV dan KJV sama seperti terjemahan lain Pak, kecil.
Jadi kita jadi bingung ini Pak sebenarnya. Oke. Kalau kita melihat terjemahan lain ini kan akula ini kan huruf kecil Pak. Berarti ini tidak menunjukkan kepada Tuhan gitu Pak ya. Jadi ini dia seorang person gitu loh. Artinya boleh dibilang pesuruh Tuhan. Kalau kita lanjut ke pasal 6 tadi seperti yang Pak Wigno bilang, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, seolah-olah orang ini sebenarnya kan Pak ya. Ya. Tetapi kalau orang ini mestinya tidak berfirman, dia harus mengatakan Tuhan berfirman. Nah itu yang benarnya kalau seandainya dia ini manusia ya, tapi kalau ini kan berfirmanlah Tuhan. Ya. Jadi kalau bagaimana ya, kenapa ini bisa bikin kita antara terjemahan satu dengan terjemahan lain itu ada dua pandangan Pak. Oke, mengerti Pak. Ya. Mengerti. Baik. Jadi kita harus tahu bahwa teks asli Alkitab itu tidak ada huruf besar huruf kecil Pak. Nggak ada. Ya, betul. Teks Ibrani juga nggak ada huruf vokalnya dan sebagainya awalnya. Ya. Ya. Jadi kalau di terjemahan ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, itu sebenarnya sudah berupa tafsir, Pak. Iya. Yang membesarkan huruf itu artinya dia setuju ini teofani. Ya, oke. Kalau yang hurufnya kecil itu artinya dia cuma menulis apa adanya. Belum tentu nggak setuju juga, tapi nggak ditekankan gitu. Iya, makanya huruf besar kecil nggak boleh jadi patokan, Pak. Oh, ya. Tuh. Kalau kita baca Alkitab, pokoknya jangan pernah lihat huruf besar kecilnya. Oh, huruf besar ini pasti Tuhan nih. Oh, bukan. Itu udah berupa tafsir berarti. Tafsir, ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Huruf besar kecil itu nggak masalah. Oke. Ya. Oke, Pak ya. Thank you, Pak. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Yang penting itu konteks pokoknya. Konteks dekat, konteks jauh gitu, pasti nggak salah. Gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Payaman Sinambela. Silakan Pak Payaman. Shalom. Shalom, Pak. Sewaktu Lucifer memberontak dengan ingin menyamai Allah. Ya. Apakah yang mau disamakan dengan dirinya itu atau ingin menyamai itu juga Kristofani, Pak? Oke, mengerti Pak. Ini pertanyaan luar biasa ini. Jadi ketika Lucifer mau menyamai Allah, Allah yang mana? Yang jelas tidak mungkin Lucifer ingin menyamai Bapa. Nggak mungkin, Pak. Itu jauh sekali. Tidak terbayang sama sekali. Lagi pula Bapa tidak kelihatan. Ia ingin menyamai Tuhan Yesus. Putra tunggalnya yang istimewa. Itu. Jadi itu benar, Pak Payaman benar. Jadi sebenarnya Lucifer ingin menyamai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan diberi kuasa oleh Bapaknya untuk memerintah untuk segalanya. Nah, dia iri. Padahal dia juga diciptakan oleh Tuhan Yesus. Makanya Lucifer jadi dikutuk dari setan ke bumi. Begitu. Benar, Pak. Yang dia iri itu adalah Kristus. Sedikit lagi, Pak. Jadi kadang-kadang saya berpikir, Pak, Lucifer ini kan malaikat. Ya. Kok bisa dia berani ingin menyamai Kristofani ini? Dia malaikat, Pak, kan? Ciptaan. Ya. Jadi kadang-kadang artinya level itu udah terlalu jauh sebenarnya, Pak. Ya, betul. Nah, ini gimana kira-kira? Ya, di Alkitab dikisahkan begini, Pak. Malaikat ini melanggar batas wewenangnya. Melanggar batas di mana dia diberi kekuasaan. Dia melanggar batas. Artinya dia mau memberontak. Makanya terjadi peperangan di surga. Pemberontakan itu, Pak. Kenapa dia berani? Wah, ini yang nggak bisa saya jawab. Mungkin dia melihat ada peluang, mungkin. Buktinya apa? Buktinya peperangan itu nggak sederhana loh, Pak. Peperangan itu benar-benar perang karena dia kuat sekali. Dia kuat sekali, Pak. Tidak musuh yang sembarangan juga, dia kuat sekali. Makanya peperangan itu kan sepertiga malaikat pun ikut dia. Dia kuat tuh. Jadi, cuma kalau dibanding Bapa ya nggak ada apa-apanya, gitu loh. Nah, dia memberontak di surga, ingin mengajak semua malaikat ikut dia kalau bisa. Tapi sepertiga yang kena. 2/3-nya nggak kena. Begitu kata Alkitab yang tercatat. Berarti dia nggak sembarangan juga, Pak. Makanya di Alkitab dikatakan ia gambar kesempurnaan. Dia diciptakan luar biasa juga.
Cuma karena memberontak ya dikutuk, dibuang ke bumi. Begitu Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Ridwan Rahasya. Silakan Pak Ridwan. Pak Ridwan, silakan. Ya, malam Pak Wik. Ya, Selamat jadi malam. saya minggu lalu kan khotbah tentang Paskah ya Pak Wiknya. Ya. Nah, saya waktu itu baca kitab Kejadian yang sesi 22. Dunia ini bukan panggung sandiwara Pak Wiknya. Ya. Nah, itu saya baca kembali, kan saya terlambat ya. Jadi saya pelan-pelan baca Ya. yang lalu-lalu. Terus saya terpikir, Paskah itu kan kita bilang berarti sepertinya memang sudah diskenario oleh Tuhan bahwa Yesus harus mati oleh karena Yudas. Betul ya? Sepertinya nah, ya. Sepertinya. Nah, Oke, ada pertanyaan terus? saya gini, Pak Wiknya selalu katakan, manusia itu dikasih free will. Ya. Nah, kehendak bebas kan. Jadi saya pikir, kalau misalnya si Yudas itu sadar dia nggak jadi itu, lah nggak terjadi dong seolah-olah penghukuman Yesus, seolah-olah kan. Oke, itu pertanyaannya ya Pak. Nah, jadi sepertinya juga, itu udah pasti Yudas pasti mengkhianati Yesus. Jadi sepertinya Yudas sudah nggak kasih choice gitu loh kesannya. Oke, ngerti. Pertanyaannya itu ya. Baik. Jadi begini, apakah Yudas itu sadar atau tidak mengkhianati Tuhan Yesus? Coba dijawab. Mengkhianatinya di dalam keadaan sadar. Sadar ya. Jadi punya kehendak bebas ya. Betul. Nah, jadi Yudas itu punya kehendak bebas kan? Bukan ditakdirkan, bukan dipredestinasikan, bukan. Sadar buktinya. Kecuali yang nggak sadar. Ya sadar. Bahkan, perhatikan ini kuncinya. Bahkan ketika ia melihat Tuhan Yesus disiksa, lalu ia menyesal. Betul nggak? Ia mengembalikan 30 keping perak kepada para tokoh agama itu, tapi ditolak. Lalu harusnya ia bagaimana Pak kalau menyesal? Bertobat. Tapi ia malah gantung diri, frustasi. Salah dia, mestinya dia bertobat, diampuni kalau bertobat. Nah, seolah-olah kalau dia jadi gini kan, sepertinya memang udah dinubuatkan bahwa Yesus nanti akan mati ya karena seseorang, salah satu muridnya kan. Terkesannya dari awal tuh memang harus seperti itu terjadinya. Tidak ada yang seperti itu. Mana ayatnya? Nggak ada. Nggak ada Pak. Kalau seandainya ada orang tanya begini, seandainya Yudas tidak berkhianat, emangnya Yesus nggak mati? Bapak bayangkan suasana saat itu, semua orang udah mau bunuh, kayak gimana caranya ya? Ngaku anak Allah soalnya. Gimana caranya ya? Gitu. Kalau bukan Yudas, semua orang nih Pak sedang berencana mau bunuh. Banyak cara untuk membunuh Yesus. Jadi tetap juga. Tetap aja, pasti. Nah, caranya mana tidak ditentukan. Nubuatan itu tidak menubuatkan seseorang binasa, seseorang selamat. Bukan itu. Nubuatan itu rencana Tuhan mengirim sang juru selamat. Ya, begitu. Tapi siapa-siapanya nggak ditentukan. Ya, karena saya dulu pernah dibicarakan bahwa dulu ya, waktu dulu, kenapa seolah-olah enggak, Yudas itu memang udah seperti direncanakan dari atas ya, harus dia begini step-stepnya dulu. Coba kita berandai-andai Pak. Seandainya Yudas sudah ditentukan binasa kayak seperti itu, jadi pengkhianat. Nanti Yudas dihakimi, Yudas bisa ngeles dong. Loh kan bukan salahku, kan Tuhan yang menakdirkan. Ayo, gimana? Masa Tuhan lalim menentukan orang jadi jahat? Nggak pernah terjadi itu. Tuhan menentukan seseorang jahat. Tuhan mau menciptakan setan nggak? Enggak. Makhluk itu berkhianat. Dikutuk jadi setan. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang negatif. Tidak pernah. Sekarang balik ke kita sendiri. Apakah kita punya kehendak bebas? Tanya aja diri sendiri. Jelas punya. Taat atau tidak taat tergantung kita sendiri. Jadi teologi yang mengatakan semua ditentukan Tuhan itu teologi aneh. Alkitab itu berkata, bahkan bangsa asing yang tidak punya Taurat,
oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, ia dibenarkan. Kitab Roma. Oleh dorongan diri sendiri. Artinya apa? Kehendak bebas juga. Alkitab penuh dengan kehendak bebas. Makanya orang bisa dituntut. Bayangkan ada pengadilan, orang gila diadili. Kau salah, orangnya ngaco gila. Nggak bisa, orang gila nggak bisa diadili, Pak. Orang yang tidak punya kesadaran nggak bisa diadili. Nggak bisa disalahkan. Orang nggak punya kehendak bebas, masa disalahkan oleh Tuhan? Nggak mungkin. Hukum di dunia aja nggak begitu. Apalagi hukum surgawi. Pasti jauh lebih adil. Gitu. Oke, Pak Wikyo. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Amin. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada Ibu Anis Hetno. Silakan Ibu Anis. Bu Anis, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Salam kenal, perdana, Pak. Perdana ya. Kalau ada perdana, ada kedua, ada ketiga, Bu. Siap. Ya, Iya. silakan, Bu. Saya mau tanya yang Yosua 1 ya. Dan ada 3 kali kuatkan dan teguhkanlah hatimu 3 kali gitu ya. Di Yosua itu. Kenapa sampai 3 kali ya, Pak? Karena kan Yosua nggak seperti Musa waktu menerima waktu menerima tugas dari Tuhan itu kan, kalau Musa sempat menolak, kalau Yosua ini kan enggak. Ya, kenapa mengerti, Bu. 3 kali? Mengerti. Jadi begini, pemimpin besar itu adalah Musa. Begitu Musa mati, Yosua penggantinya. Yosua agak ngeper juga kelihatannya. Musa yang besar. Tapi Tuhan bicara langsung sama Yosua. Kuatkanlah hatimu. Aku akan membuat namamu besar. Itu perkataan Tuhan. Tuhan memotivasi. Kenapa 3 kali? Di Alkitab kalau disebut 3 kali itu artinya sangat amat penting. Yosua didorong, ayo. Itu harus sukses. Tidak boleh tidak. Itu, Bu. Jadi sesuatu yang disebut 3 kali di Alkitab itu sangat amat penting artinya. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati, Bu. Selamat bergabung ya, Bu. Baru pertama. Iya, Pak. Makasih. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Kristanaya. Silakan Bapak Kris. Ya, shalom Pak. Shalom. Pak, yang tadi Pak Ridwan kan tanya soal yang Paskah ya Pak. Saya juga ikut itu ya kebaktian Paskah Bapak online. Oh ya. Saya mau nanya yang ini dulu, terus saya mau nanya yang ini juga. Pak Winyo, waktu Bapak bersaksi ini, saya maksudnya, saya ini kan punya tendensi kalau misalnya pendeta, kalau misalnya pendeta datang ke saya gitu ya Pak. Saya selalu punya tendensi, tunggu kamu, saya puter-puter kamu kalau bisa sampai kamu nggak beriman lagi. Saya punya tendensi seperti itu dulu. Gitu. Saya punya tendensi, cuman ya kita kan bertobat terus, bertobat terus. Gitu. Waktu saya dengar Pak Winyo bersaksi kalau misalnya Bapak bahkan saudara sudah nggak ada, orang tua sudah nggak ada, ya saya sampai nangis loh Pak waktu itu Pak. Saya nggak merasain ya, cuman maksudnya saya menaruh posisi saya di posisi Bapak di diri saya gitu. Kalau saya ada di posisi itu, saya bisa menyalahkan Tuhan Pak. Maksudnya saya ingin tahu di benak Bapak apa sih, gitu loh Pak. Kok karena kan saya gini loh Pak, saya dengerin khotbah Bapak ini tuh hampir tiap malam loh. Saya ulang. Maksudnya kalau saya tarik ke diri saya, harus kayak apa ya? Maksudnya harus punya hati kayak baja seperti apa ya gitu loh Pak, maksud saya. Ya, mengerti. Ini saya jawab dulu ya yang ini ya. Sebenarnya gini Pak, ada saat-saat di mana kita tidak punya pilihan dan tidak berdaya. Tapi saya selalu ingat pemazmur tuh. Dikala tidak berdaya, aku mendekat sama Tuhan saja, ya udah nyerah saja, terserah Tuhan, begitu. Itu aja sih. Sedih nggak sedih? Kenapa ya Tuhan hidupku begini? Sedih, tapi menyerah saja sama Tuhan, bukan lari kemana gitu. Enggak. Itu aja Pak. Bukan berhati baja juga, enggak. Ya kita kuat-kuatkan saja, menyerah.
Karena apa? Karena saya tahu keadaan ini kan sementara. Jangan sampai kita terpeleset ambil langkah yang salah, mengorbankan yang jauh lebih besar. Banyak orang kan tidak melihat kekekalan tuh, melihat hari ini. Bahaya kalau lihat hari ini frustasi lalu mengorbankan kekekalan. Kekekalan itu luar biasa. Ibarat kita itu akan dapat hadiah berapa ya, misalnya 1 triliun gitu. Nah, hari ini cuma urusan 10.000 rupiah gitu-gitu. Jangan karena urusan hari ini lalu mengorbankan masa depan, kekekalan. Itu penyerahan total aja, Pak. Aku nyerah aja deh. Gitu. Sama Tuhan. Karena saya dengar Pak Winyo terus, saya pengen ke gereja, Pak. Saya sejak tahun 2012 saya sudah nggak mau ke gereja. Jujur. Nah, memang begitu, Pak. Ada proses di mana kita berjalan di lembah kekelaman. Tapi percayalah, Pak, kalau kita menyerah sama Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalannya. Ya. Maksudnya kisah hidup Bapak itu menginspirasi saya sekali gitu. Maksudnya saya sudah nggak ada, rasanya kayak mati gitu untuk kerinduan untuk melayani dalam bentuk organisasi gereja apa gitu. Saya bilang sama istri saya, aku kalau di Jakarta, saya ikut ujian Royal School Pak, London gitu, hal gitu ya Pak. Bantu pelayanan di sana deh, aku ngajarin nyanyi singer atau apa. Saya sampai punya muncul seperti itu Pak. Biasanya saya nggak mau. Luar biasa ya. Seandainya di Jakarta ya Pak Kris. Kayak udah mati gitu Pak. Cuma maksudnya waktu saya ikut ibadah Paskah itu saya kayak nangis sendiri gitu loh. Kayak apa ya loh? Kok kok sampai kayak gitu ya? Maksudnya kadang-kadang saya merasa, saya bilang sama istri saya, kita nggak sampai segitu loh. Kita nggak sampai, ayo cari Tuhan lebih lagi yuk. Kita nggak sampai gitu loh. Tuhan tahu kekuatan kita. Gitu. Itu yang maksudnya oh ya oke. Aku mau belajar lebih lagi gitu. Itu. Nah yang saya kan Pak soal kayak Kristofani ini ya, Kristofani ini, saya jadi berpikir ini loh Pak, doktrin Tritunggal itu kan semua orang kan ributnya karena itu kan Pak. Kalau Paskah ribut seperti itu apa kayak gitu. Saya punya pengertian seperti ini, tolong Bapak koreksi. Karena ada Kristofani ini seperti ini, kita jadi maksudnya kita nggak usah bingung gitu. Maksudnya kan namanya Tuhan Yesus kalau di Yohanes 1 kan dia tuh logos ya, Word of God gitu ya kan. Dia juga kalau dia juga menyebut dirinya itu hodos, jalan. Nggak ada satu orang pun bisa ke Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Berarti kan Tuhan Yesus sama Bapa itu ya satu hakikat inilah gitu loh. Orang kan masalahin bentuknya. Kalau Tuhan tuh bagi saya Pak, kalau Tuhan tuh maha kuasa maha apa, ya perkataan dia bisa juga jadi manusia gitu loh maksud saya gitu loh. Oke, kalau soal itu gini Pak, banyak sekali tafsir-tafsir yang berasal dari pikiran manusia. Kalau saya lebih suka lihat Alkitab apa adanya aja. Ketika Yesus dibaptis, ada berapa pribadi yang tampil? 3 Pak. Ada suara Bapa di surga, ada Tuhan Yesus yang lagi dibaptis, ada yang seperti burung merpati. Betul ya? Ya udah gitu aja, udah nggak usah pakai rumusan ini sama dengan ini tapi nggak sama, tapi sejajar, tapi itu mah pikiran manusia. Gitu aja. Hari ini kita disertai Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Tuhan Yesus ada di surga bersama Bapa. Suatu hari Tuhan datang kembali. Udah selesai. Sederhana. Gitu aja Pak. Orang ribut karena definisinya kan. Ributnya sampai nggak punya etika. Nanti gara-gara ribut doktrin Tritunggal, semuanya nggak masuk surga, ditolak Tuhan. Ya Paskah rame Pak, kena Eli masa Baktani itu loh Pak. Ya Paskah rame debat itu maksud saya. Orang heran, debat itu boleh, asal debatnya sehat. Kadang-kadang debat sampai maki-maki, sampai ini, itu ke neraka orang-orang kayak gitu. Memang Tuhan suka apa dengan orang begituan? Kadang-kadang sok pinter banget gitu, menghina orang. Itu mah nggak memberkati Pak. Orang yang dengar itu malah nggak terberkati, malah bingung ini pendeta kok begini gitu. Aduh capek deh. Kita nggak mau Pak debat-debatan begitu. Ya Pak, lupa ayat yang Bapak tadi terakhir kasih Filipi 3 ayat 10 itu Pak. Iya. Kan itu ya Pak yang penting. Ada banyak ayat yang begitu lugas, tegas, tapi orang nggak mau, heran. Ya, Pak Kris ya. Waduh, kita nanti ketemu di surga lagi Pak. Tenang aja Pak. Semangat terus ya.
Tuhan berkati. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada Ibu Herti Sunloy. Silakan Bu. Bu Herti, silakan. Di unmute dulu Bu. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya Bapak, ketika Kristofani dalam Perjanjian Baru, Yesus berinkarnasi sebagai mengambil rupa seorang anak manusia. Ya. Ya. Dan ketika Yesus naik ke sorga, rupa anak manusia itu kita sekarang mengenal sebagai gambar wujud Yesus di gambar-gambar yang ada di yang kita kenal. Ya. Dan pertanyaan saya bahwa Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus datang kedua kali, Yesus juga akan datang sebagai anak manusia yang akan mengadili kita. Ya. Pertanyaan saya, apakah kedatangan Yesus yang kedua kali, apakah Yesus juga berinkarnasi sebagai wujud rupa anak manusia yang seperti dalam misi penyelamatan Yesus yang untuk menyelamatkan manusia? Oke, kalau ini jawabannya sudah jelas sih. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, perlahan-lahan dilihat banyak orang. Dan mereka bengong lihat terus ke atas, padahal sudah nutup awan. Lalu malaikat di sampingnya menegur, kenapa kamu melihat ke atas seperti itu? Nanti Yesus yang kau lihat itu akan datang persis seperti yang kau melihatnya naik. Artinya nggak inkarnasi lagi, Bu, turun. Nah, di Alkitab dikatakan bahwa ia turun dari surga di awan-awan, nggak sampai bumi. Manusialah yang menyongsongnya di awan-awan, lalu bersama Tuhan selamanya. Gitu. Berarti Bapak tetap dengan rupa yang sama. Rupa yang sama. Ya, rupa yang sama. Betul. Iya. Ya. Iya. Tapi bukan yang seperti di kalender, Bu. Itu kan rekayasa manusia. Iya, betul. Iya. Ya, oke. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Michael. Silakan Bapak Sandi Michael. Shalom Pak Wigno. Shalom. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, silakan. Mau tanya Pak, nanti dikoreksi ya kalau salah Pak ya. Ya, silakan. Kan Kristofani atau Theophani atau jelmaan Tuhan Yesus sering menampakkan diri, kenapa ya Pak ya, selalu bilang tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, itu kan yang selalu kalau apa ya Pak ya, kalau di zaman Israel. Kalau setelah Tuhan Yesus sudah datang, kalau nggak salah, kalau dia bertemu dengan Saulus, nggak lagi bilang itu ya Pak ya? Ya, di Perjanjian Baru. Nanya nggak ya Pak? Kenapa dahulu Tuhan selalu bilang begitu, dan setelah Tuhan Yesus bangkit pun saat ketemu murid-murid pertama kali kayaknya nggak ada kata-kata begitu ya? Betul. Jadi apa maknanya Pak ya? Ya, jadi maknanya begini. Kalau di Perjanjian Lama itu ada tempat kudus. Misalnya tabernakel, misalnya bait Allah. Tapi di Perjanjian Baru tubuh kita bait Roh Kudus. Jadi tubuh kita bait Allah. Jadi hidup kita haruslah kudus. Jadi bukan tempat-tempat tertentu yang kudus. Tapi di segala tempat, kapanpun, dimanapun, itu kita harus hidup kudus. Nah, di Perjanjian Baru, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oh ya, jadi kemanapun itu adalah Tuhan ada ya. Iya, betul. Jadi bukan mungkin cuma hari tertentu, hari Sabat lah, hari Minggu, bukan. Mungkin karena dahulu juga bangsa-bangsa lain menyembah-nyembah lain, jadi mereka ada tempat-tempat kudus gitu. Jadi mungkin Tuhan menganalogikannya begitu ya, supaya begitu kali ya Pak ya. Jadi Tuhan yang memilih ini yang kudus supaya pikiran orang berubah dulu. Iya, nah, bukan dewa-dewa baru disempurnakan. Oh iya, oke Pak, udah mengerti Pak. Ya, Taurat itu kan harafiah ya. Iya. Kalau Perjanjian Baru itu batiniah. Oke, makasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Ada lagi Pak,
kayaknya tadi di slide Theophany itu yang Bileam itu loh Pak. Oh iya ya. Akhirnya Kejadian 22, harusnya Bilangan 22 kayaknya Pak. Oh tadi salah ketik ya. Coba nanti dikoreksi atau mungkin saya salah tapi coba enggak benar deh. Benar Bilangan. Ya, Bilangan harusnya kan Pak ya? Bilangan. Oh ya itu aja sih Pak. Bileam adanya di Bilangan. Iya. Saya kadang-kadang buat slide salah ketik. Aduh. Berapa kali itu? Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak. Malam. Oke. Terakhir ya, Bu Junita, silakan. Di unmute dulu, Bu. Iya. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Wigno buat waktunya. Ya, Pak, berarti ini Christophany itu sekarang berada dengan Bapak di surga. Bukan Christophany bersama Kristus. Bapak di surga, Bu. Bukan. Kristus bersama Bapak di surga. Kristus bersama Bapak di surga. Oleh sebab itu, Roh Kudus diutus gitu ya, Pak ya? Ya. Ya gitu aja, Pak. Terima kasih. Ya. Kan Tuhan berkata begini, Bu. Aku akan mengirimkan penolong yang lain. Iya. Sebab ia akan pergi. Lebih baik, ya. Untuk apa ia pergi? Untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab di mana aku ada, aku mau kau ada di sana bersamaku. Nah, tapi aku tidak membiarkan kau seorang diri. Akan kukirim penolong yang lain. Roh Kudus. Iya, Pak. Ya. Berarti nggak tampil-tampil lagi Christophany-nya ya, Pak ya. Tuhan Yesus sudah bersama Bapak di surga ya. Ya, tetapi kita tidak boleh memutlakkan hal itu juga. Kalau Tuhan mau menampakkan diri dalam bentuk apa ya, masih bisa juga sih. Tidak terbatas ya Pak. Tidak terbatas, kita nggak boleh membatasi juga. Gitu. Iya. Ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Wigno. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sudah habis ya pertanyaannya ya, sudah 8:30 juga. Iya Pak. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesaikan malam ini. Kita sangat bersyukur kalau kita masih bisa bersekutu via online begini ya, belajar bersama firman Tuhan yang benar-benar Alkitabiah. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang penuh dengan kebenaran ini. Kami sudah belajar pribadi Kristus yang luar biasa, yang selalu tampil dalam perjanjian lama juga, yang selalu diutus oleh Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami mau sudahi pertemuan ini. Kami mau mohon Tuhan berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini, baik dalam hal dana, doa, maupun dalam hal mendistribusikan link-link kebenaran ini kemanapun mereka punya grup, biar WhatsApp atau apapun itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau sudahi, mohon berkati setiap kami yang mendengar, maupun yang nanti akan mendengar melalui channel YouTube kami. Kiranya kebenaran firman-Mu dimengerti oleh banyak orang, sehingga menyelamatkan banyak orang, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami sambut segala berkat hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.